kita sudah sampai di salah satu kediaman teman kita. Ini dia Om Ipul. Halo Om. Halo. Oke Om, boleh deh perkenalan dulu dengan teman-teman. Mungkin nama, kemudian kesibukan sekarang apa? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri. Jadi teman-teman, diceritain sedikit, Om Ipul ini punya rentalan. Jadi salah satu rental di Jogja, tepatnya di belakang kampus Unisa ya. Jadi Om Ipul itu dulu pertama kenal dengan Om Ipul itu tahun 2013. Saya dulu itu customernya juga. Jadi awal dulu customernya, dan kemudian sekarang jadi bosku. Enggak. sekarang jadi bosku. Sekarang jadi partner. Jadi Sukses bersama ya. Jadi kita itu bareng jadinya, maksudnya dalam artian misalkan Om Ipul butuh unit, saya ada unit, saya saling supply. Misalkan saya butuh unit, Om Ipul ada, saya Om Ipul yang supply, seperti itu. Nah, perjalanannya kan jauh lama Om. Dari 2013. Coba ceritain sedikit Om, perjalanan dari 2013 sampai sekarang. Dulu kan masih ngikut-ngikut temen ya enggak? Supir saya. Masih supir. Sekarang kan ya bisa dia katakan alhamdulillah udah ya bisa mengendalikan sendiri, berdiri sendiri gitu. Walaupun ya nggak tahu nanti belakang ada supply atau apa kan kita nggak anu. Yang penting sekarang kan udah buka sendiri gitu. Coba diceritain dong. Ya, dari awal itu memang tahu sendiri kan, saya memang dari dulu 2013 di dunia pariwisata lah bisa dibilang. Dari awal itu saya cuma nyupir, nganter-nganter wisata itu, terus lama-lama yaitu kok kita tekuni kok lumayan ya, akhirnya ya dikit demi dikit kita ngontrak mobil, kita sewa punya orang, terus kita jalan sendiri ya, akhirnya ya jadi begini. Yang penting tuh kita benar-benar yakin bahwa kalau kita niat usaha ya pasti ada jalannya. Iya, ada jalannya. Walaupun banyak keluh kesahnya, Betul. itu sangat banyak. Benar. Oke, sekarang unit yang dipegang berapa? Kalau untuk sementara ini sekitar ada baru 13 unit. Tapi tapi kan kita yang namanya rental itu kan, jadi sistem rental itu teman-teman, kita kan punya relasi, saling join, misalkan saling mengisi kekurangan bisa ngambil dari rental lain. Nah, perjalanan sampai sekarang udah, dulu kan katanya awalnya dari supir. Nah, awal jadi supir itu awal pertama ikut wisata kapan? 2013 itu 2012 sering jalan-jalan mendaki gunung, terus pokoknya main terus, kerjanya kan belum kerja, main terus lama kelamaan kok kayak jenuh main terus, biaya keluar terus. Akhirnya mengolah pikiran gimana caranya supaya main dapat hasil. Ya udah terjun ke driver itu. Kan kalau driver nanti jalan-jalan ikut orang tapi dulu. Iya, pulang dapat bayaran. Nah, jadi mengolah hobi yang terbayarkan. Nah, kayak gitu. Dulu ikut orang, juga ikut rentalan. Maksudnya ya dulu pernah supir rentalan atau supir pribadi ya, kalau dulu? dari awal kan belum punya apa-apa ya. Nah, ada salah satu temen yang buka usaha rental juga. Nah, aku numpang di sana itu udah dipercaya, dipegang, maksudnya dipegang sepenuhnya, suruh ngendaliin satu unit mobil itu. Dari satu unit itu teman saya juga udah berhasil sampai sekitar 20 unit. Saya udah lama menemani dia juga. Ya alhamdulillah setelah dia sukses ya saya punya banyak pengalaman, banyak kenalan, akhirnya ya bisa buka sendiri. Dia pun sukses, saya ya alhamdulillah jalan pelan-pelan. Oke. Yang penting yakin lah pokoknya. Yakin. Oke Om, mulai di sini udah berapa tahun Om? Dari tahun 2000 berapa? Kalau ini tuh sebenarnya belum lama, 2 tahun. 2 tahun ke belakang? Iya, 2 tahun. 2018. Ya itu
di sini tanahnya masih ngontrak. Oh ini jadi tanah ngontrak. Ngontrak, iya. Kemudian buat bangunan. Buat bangunan permanen. Ini ngontrak sekitar 15 tahun. 15 tahun pun lama berarti. Ya lumayan. Itu biayanya ya sangat lumayan. Lumayan. Oke, nah prospeknya seperti apa sih Om? Ini kan memang jenengan juga apa ya, pinter dalam artian buka usaha ini dekat dengan kampus. Nah prospeknya sendiri kalau seperti apa? Ya kalau menurut saya karena mungkin ya mahasiswa atau apa itu kadang sering mereka tuh dapat tugas pusing, saking pusingnya kan mesti pengen piknik. Ya benar. Motivasinya nanti kita masukin ayo toh wisata sama kita. Jadi Biar mereka lepas jenuhnya kita dan dapat rental uangnya. mesti rental ambil di sini kan dekat sama Benar, kampus. benar. Nah, Jadi itu memang kan prospek. Jadi memang apa namanya, pasarnya memang ngambil anak-anak kampus Ya, yang notabene orang spesial orang kampus. jauh. Sebenarnya juga umum sih kalau cuma untuk umum itu terlalu apa ya, terlalu harus waspada banget. Ya. Karena sering juga sih kena. Nah ini menarik itu. banget. Menarik banget ya. Jadi kan rental itu kan kita sistemnya percaya penuh ya Om. Iya. Ngasih mobil kan ini kadang sistemnya lepas kunci. Walaupun Iya. kadang ada yang driveran. Kalau anak Unisa itu rata-rata lepas kunci. Oh kalau yang untuk umum itu pilahan. Ya, Dipilah. sekarang Sistemnya kebanyakan sekarang malah sekalian driver paket wisata, paket wisata. Ikut gitu. Jadi lebih apa selektif lagi kalau untuk umum. Lepas kunci ya. Jadi Ya karena kemarin kehilangan jejak itu salah satu mobil. Oke. Nah, ini juga yang mau ditanyain sama teman-teman ini. Sering nggak sih kayak gitu kejadian yang ya kita kan nggak tahu ya orang. Awalnya memang kita percaya, kemudian kita kasih kepercayaan, kita lepasin mobil, terus tahu-tahu hilang. Sering banget ya? Atau pernah nggak? Kalau sering tuh enggak, cuman gini ya, saya sebagai apa ya, sebagai teman lah, misalkan yaitu yang namanya temen tuh kadang ya juga saya udah percaya sepenuhnya, ternyata temennya itu dikasih orang lagi, kasih orang lagi. Nah disitulah saya terlena. Gitu. Padahal saya percaya sama satu orang, tapi dia dipindah tangankan, yaitu yang kelalaian saya mungkin. Sekarang lebih waspada lagi. Apalagi sekarang cuma 1-2 kali. Apalagi kan posisi sekarang ya keadaan lagi susah lah. Karena ekonomi lagi susah toh. Jadi orang yang seperti itu mungkin lebih banyak daripada yang biasanya. Pernah nggak yang kehilangan terus nggak pulang? Atau selama ini pernah kehilangan tapi alhamdulillahnya bisa kelacak lagi? Kalau kehilangan pernah, tapi alhamdulillah bisa balik semua. Iya, saya cari sampai di ujung kota sana pokoknya. Itu udah 3 kali. Oh, udah 3 kali. Selama COVID ini 1 kali. COVID ini satu kali. Alhamdulillah itu unitnya pulang. Unit apa kemarin? Avanza juga. Ya mungkin karena dia butuh kebutuhan yang sangat besar, jadi ngambil jalannya salah ya. Alhamdulillah saya masih diberi kemudahan untuk mengambil haknya lagi. Paling jauh ngejar pernah sampai mana? Pokoknya daerah Jawa Timur, sangat jauh banget. Jawa Timur. Gak mau nyebutin nama kotanya. Oke. Oke, Om. Ini kan posisi gini Om, gini teman-teman. Jadi saya juga agak heran. Posisi lagi susah seperti ini, tapi Om Ipul bisa ngeluarin unit yang yang banyak itu. Sekarang posisi di garasi ini cuman ada 2 unit. Nah ini yang lainnya kemana? Dipulangin atau memang benar-benar ada yang mau bisa kalau mau lihat ya trek jalan atau enggaknya ada di GPS. Oh gitu. Karena ini loh, karena apa ya, kita tuh pasti punya niatan banyak teman. Benar. Nah kalau saya prinsipnya dari dulu, dari kenal kamu kan juga gitu. Pokoknya diniatin banyak teman, banyak rezeki. Benar. Makanya walaupun dalam kondisi apapun, kalau punya banyak teman ya insya Allah tetap kita saling stabil ya. Ya, bisa saling support atau saling kasih masukan, perbanyaklah teman. Nah berarti semua tadi berapa 14 unit? 13 unit yang keluar hari ini berarti ada 11-an. Ya.
itu ya sebagian ada di kontrak di kontrak kontrak pakai sebuah proyek perusahaan lah ibaratnya. Perusahaan. Nah, kalau ini kan juga menarik loh. Lebih seneng mana, maksudnya dalam artian ini kan bisa kontrak harian, maksudnya sewa harian, bisa kontrak bulanan. Itu lebih menguntungkan mana tuh kalau dari segi penghasilan? Pikir-pikir tuh dua-duanya menguntungkan. Nah. Kalau yang bulanan itu kita enak, nggak mengondisikan, cuma kontrol tiap bulan ganti apa kurangan, ada keluhan apa dari PT itu minta ganti, misal ganti kampas rem. Kalau untuk operasional harian itu dibilang menguntungkan, ya tetap menguntungkan. Enaknya kita bisa lihat mobilnya tiap hari, bisa mengondisikan, bisa ngecek lah pokoknya. Itu kenyamanan tetap yang paling utama. Maksudnya lebih aman mending di kontrak PT berarti ya? Ya, kalau di kontrak saya 10 kali mikir-mikir dulu siapa yang kontrak. Oh gitu. Ya. Kalau jelas nanti yang jelas PT yang itu enggak sebagian enggak PT proyek, ada juga yang di pokok. Oh gitu. Dari ke-14 unit loh, itu unit jenengan yang asli punya, maksudnya kan ini ada enggak sih? Apa ada, maksudnya ada orang titipan atau enggak sih? Saya itu sistemnya kontrak. Oh kontrak, jadi ya, kontrak. Kemarin yaitu yang tak bilang karena pernah ya saya mengalami hilang. Sebenarnya saya kemarin sempat mempunyai beberapa unit. Cuma mau nggak mau ya saya jual buat nutupin ya, karena banyak gitu. kerugian saat hilang-hilang itu. Oh, gitu. Berarti juga Sementara ini saya belum ada lagi, cuman baru satu itu bentar lagi itu jadi milik. Insya Allah. Balik lagi, tak tarik balik lagi. Gitu. Dulu punya saya, sekarang jadi punya pasang orang, surut ya? mau tak tarik lagi ya. Jadi pasang surut. Iya. Balik lagi masalah kehilangan loh. Ya. Itu kan kalau rental pasti kan mengatasi kehilangan, ada trik and triknya ya. Buat gimana caranya mobil itu bisa selalu terdeteksi gitu. Ya. Nah biasanya rental mobil kan selalu pasang GPS. Nah sejauh mana sih pentingnya GPS untuk sebuah unit di rentalan? Gitu ya. Kalau saya ya fungsional GPS itu satu untuk mengondisikan unit. Kita sih nggak mau punya pikiran mobil akan hilang kan cuman kan satu buat mengondisikan waktu juga bisa. Oh gitu. Misalkan ini nanti sore jalan tapi mobil belum pulang, bisa kita track sampai mana, bisa kira-kira nanti bisa masuk. Soalnya kan di sini kan rollingnya cepat, urutannya kan harus ada unit. Ya, buat motor itu di sisi lain buat keamanan. Ya suatu saat ada kejadian yang nggak diinginkan ya matiin aja GPS-nya, kita datangin mobilnya. Datangin mobilnya. Oke. Berarti memang penting banget ya GPS di sebuah mobil rental gitu. Secara tidak langsung itu wajib. Wajib ya. Minimal 4 titik GPS yang ada di satu mobil. Berapa? 4. Sedangkan masang satu mobil itu biasanya berapa? Sekitar 1.500.000 sampai 1.700.000. Elok. Berarti 4 mobil udah modalnya besar teman-teman. Jadi ya, sudah unitnya, kemudian kita harus pasang GPS-nya sekitar 1,5 sampai 1,7 itu dikalikan 4 ya. Karena memang kalau misalkan, karena sekarang lebih pinter ya, maksudnya yang sewa itu lebih pinter dari yang punya, karena biasanya lebih pengalaman. Kadang bisa dicopot, kemudian kalau masangnya 4 kan otomatis masih ada serep, masih bisa terlacak. Terusin. Ya, tapi ya doa aja semoga kita selalu dalam terusin, diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam berkarya, bekerja. Kayak kamu juga lah dulu kayak apa sekarang. Bener. Udah, nah yang penting itu tetap yakin lah. Benar teman-teman, maksudnya dalam artian saya juga dulu kiblat bekerjanya itu ngikutin Umipul. Jadi dulu awal 2013 saya sering, mulainya 2013 saya sewa mobil dengan Umipul, kemudian terus sampai akhir kuliah itu 2018 itu saya masih sewa-sewa dengan Umipul. Nah setelah itu saya mulai kontrak mobil saya. Kontrak mobil. Dulu karena memang kita awalnya
buka city tour juga, cuman dengan cara kontrak mobil. Nah, kontrak mobilnya pertama dengan Om Ipul, kemudian punya rezeki ditabung, kemudian Beli 2 unit tuh, keren. alhamdulillah bisa beli beberapa unit, dan langsung sekarang joinan sama Om Ipul, misalkan butuh unit Saling mengisi. bisa saling mengisi. Nah, teman-teman kalau misalkan butuh unit, misalkan jalan-jalan ke Jogja, kemudian mau sewa mobil atau rental mobil plus supirnya ya biar aman, teman-teman juga mesti kalau jalan-jalan pengen yang simpel, mesti yang jalan-jalan pengen yang simpel, pengen apa ya, nggak ribet-ribet ya, tinggal duduk aja, tinggal duduk pokoknya manis sampai tujuan, diantar kayak raja ya kan? pokoknya istimewa lah, Istimewa. kayak Jadi Jogja. bisa nanti hubungin Om Ipul, nanti bisa DM lewat Instagram, bener ya Om? Ya. Bisa juga langsung WA. Nanti deskripsi nomor telepon dan nomor WA dan Instagramnya bisa dicek di deskripsi bawah. Nah, kembali lagi Om. Ya. Ini kan posisi pandemi Om. Pariwisata benar-benar diuji, bener ya? Lagi semaput ini. Lagi semaput. Lagi pisan pokoknya. mati suri. Bener ya? Nah, dampaknya besar banget gak sih Om? Kalau dibilang dampaknya besar banget itu nggak besar, cuman berhenti sejenak aja. Dan sebenarnya sekarang inilah, kemarin sempat 2-3 bulan ini ya berhenti, nggak ada yang jalan sama sekali. Mungkin karena dampak mereka takut nanti Ya, nggak benar. tapi kan kita nggak boleh terdiam, kita harus tetap antisipasi gimana caranya usaha kita tetap jalan. bergerak, tetap jalan. Ya udah, aku tetap promosi, tetap bikin apa ya, istilahnya tetap bahwa saya mobil ini tuh aman lah dari kayak gitu. Terus kemarin sempat juga malah jadi tim relawan di kampus. Intinya kita nenangin masyarakat, bahwasanya tuh yang penting kita tetap jaga kebersihan kan. Nah, benar. Nah, itu Berarti kalau sekarang protokol kesehatannya lebih ya, dijaga. harus diterapkan. Nah, kemudian kemarin kan dalam pandemi itu ada masa namanya libur lebaran. Nah, biasanya libur lebaran itu kan jadi ladang ya. Jangan tanya itu. Jadi ladang buat Tetapi pariwisata. Ya, alhamdulillah itu 1, 2, 3 sampai 4 alhamdulillah jalan. Kan Masih pas ada kemarin jalan. kamu kesini tuh ada berapa satu unit kan itu. Nah, itu lainnya jalan. Oh, gitu. Ya itu Berarti masih tadi tetap yang jalan. penting kita tetap gimana caranya menjual dagangan kita. Benar. Iklan gimana caranya? Benar. Laku nggak laku, yang penting Yang kita penting iklan. iklan. Yang penting yakin juga. Daripada kita diem nggak ada iklan, nggak ada yang tahu. Tapi selagi kita iklan terus, uniknya buka, ya dagang juga. Ya akhirnya jalan. Nah, kemarin kan pandemi kan ini sudah berjalan selama 3 bulan ya, sekitar 3 bulan. Nah, ini kan dengar-dengar pariwisata udah mau mulai dibuka lagi. Dengar-dengar ya, mau new normal. Bener? Kalau ini sementara memang udah dibuka sebagian. Sebagian Baru udah dibuka. kemarin ini saya survei ke daerah-daerah wisata. Benar. Ada yang ditutup, ada yang Masih dibuka. ada yang ditutup. Yang ditutup itu resmi dari pemerintah karena belum turun suratnya. Oh gitu. Kalau yang lainnya sebagian udah diizinin, udah dibuka. Contohnya yang DH itu udah dibuka. Oh ya, itu udah dibuka. Kalau yang pantai itu Parangtritis sudah dibuka. Parangtritis sudah dibuka. Para layang itu masih ditutup karena belum punya izin, nggak berani buka. Oh gitu. Ya, ada yang buka, cuman yang punya pribadi. Oh gitu. Punya rumah di sana. Oh gitu. Nah, ini kan udah mau new normal. Ya. Dari sekarang itu udah mulai, maksudnya ada perubahan nggak? Maksudnya dari sebelumnya yang mungkin di pas pandemi lagi lagi panas-panasnya ya. Kemudian sekarang udah mau new normal, ada peningkatan lagi nggak sih dari segi orang yang sewa? Kalau sampai saat ini alhamdulillah meningkat terus. Nah, Ya, karena itu tadi kita tetap iklan terus, kita yakinkan bahwa mobil kita tuh tetap steril, tiap hari juga dibersihin. benar. Kayak gitu ya, dia kebanyakan teman-teman tuh malah
larinya ke sini karena melihat sendiri kan di sini Ah. sambil buka durian, Oh ini juga iya benar. sambil bersihin mobil tiap hari. Gimana caranya tetap kondusif mobilnya, pokoknya nyamanin pelanggan lah. Benar. Sekarang kan masa sulit ya Mas. Ya, Boleh lah dibagi trik and triknya mensiasati bagaimana caranya. Ini kan rentalan di Jogja juga banyak. iya. Nah, mensiasati persaingan yang ada sekarang. Nah, Kalau menurut saya ya, itu sebenarnya itu bukan, saya menganggap mereka itu bukan pesaing saya. bukan saingan. Mereka semua adalah sahabat saya. Benar, benar. Nah, gimana caranya tetap saya dan sahabat saya jalan semua, ya itu tadi kita bikin grup, Benar. kita koordinasikan gimana caranya tetap mengondisikan mobil tetap jalan, tetap terangkat semua. Kalau khusus saya pribadi, promosi saya pribadi itu ya adalah pokoknya ya paling minimal lewat media sosial. Benar. Itu wajib saya iklan terus. Itulah yang bikin mobil kondisi ini jalan terus. Benar. Karena juga banyak pelanggan di WA saya, di akun IG saya udah banyak. Karena saya tuh yang paling suka sama pelanggan yang sering merekomendasikan, karena mungkin dia merasa nyaman atau merasa apalah. Jadi ibaratnya promosi itu juga bisa dilakukan lewat mulut ke mulut ya. Ya, Benar. kalau promosi saya sebagian besar tuh malah dari Teman-teman customer ya. saya, ya Customer. mereka merekomendasikan sendiri. Benar. Karena memang ya udah tahu apa ya, udah tahu. Seluk-beluknya. Udah tahu rasanya gimana rental langsung dengan Iya. Mas Ipul. Oke Om, ini kan udah di penghujung pembicaraan ya Om. Aku cuma Iya, iya. pengen minta pesan dan pesannya aja untuk teman-teman mungkin biar pariwisata tetap jalan, kemudian berpariwisata juga tetap aman. Oh Seperti iya. itu. Oke. Hmm. Ini pesan buat teman-teman ya, khususnya buat teman-teman rental semua yang di bagian pekerja pariwisata. Ayolah kita kompak lah, maksudnya lebih kompak lagi, dan jangan lupa kita tetap patuhi protokol kesehatan, karena kalau kita memakai masker atau mematuhi protokol itu akan lebih gampang dipercaya, karena Jogja ini udah dibuka tapi syaratnya mematuhi protokol kesehatan. Benar. Mari kita tingkatkan kebersihan dan kita tingkatkan iklan. Semangat pokoknya. Oke, gitu dulu aja. Ya, ini menghadapi bulan Desember sama Januari itu ini Tapi kayaknya benar, bakal- tapi dengar-dengar memang bakal melonjak tinggi. dengar-dengar memang di Desember kan libur Lebaran dipindah di Desember. Iya. Kemudian di Desember juga Nah, ada itu libur. alhamdulillah udah banyak. Bookingan udah banyak. Udah banyak masuk. Hello. Makanya itu harus tetap semangat. Bener. Tingkatkan protokol kesehatan kan. Bener. Biar pandemi juga Iya. segera berlalu. Karena ya. kita sehat ya mereka Hmm. jadi nikmat perjalanan. Benar. Itu. Oke. Memang di bulan Desember memang dengar-dengar juga libur Lebaran yang kemarin sudah ditunda Jadi satu ya di dialihkan. akhir tahun Desember dengan sama tahun baru itu. dijadikan satu dengan tahun baru. Terakhir. Ini sekarang terakhir ya. Iya. Ini kan gimana caranya teman-teman bisa tahu, bisa booking, bisa sewa mobil dengan Mas Ipul. Caranya gimana? Lewat apa? Mungkin teman-teman Oh, itu bisa sangat share. mudah. Itu nanti saya punya akun Instagram yang namanya Saiful Amri. Saiful Amri. Itu 68. gabung. Iya, enggak bisa Saiful Amri 68. Oke, Saiful underscore biasanya ya. Iya. Saiful underscore Amri 68. Nah, bisa itu di sana. nanti banyak uploadan wisata sama recommended yang lainnya pokoknya. Benar. Kalau lewat WA, Bisa, Bisa. ada WA juga nanti. Bisa juga lewat Mas Ibnu ini. Ini juga punya usaha rental sekarang. Jadi tetap nggak usah pesaing, kita tetap bersahabat. benar. Nanti lebih jelasnya maksudnya Mas Ipul bisalah kita cantumin ya. Ya, Nomornya siap. di deskripsi Boleh. bawah ya. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mas Ipul sudah Ya. mau diganggu waktunya. Kemudian buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga kalau mau ke Jogja bisa langsung hubungi Mas Ipul.
ataupun lewat saya. Nanti kalau saya itu kan unitnya belum terlalu banyak seperti Mas Ipul, jadi pasti kalau misalkan bookingannya banyak mesti larinya ke Mas Ipul. Jangan Oke. lupa pakai masker. Oke gitu dulu teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Dadah,